Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas akhir yang berjudul Desain Jaringan Distribusi 20 Kafe Kawasan Industri Randu Garut dengan anggota saya Hasna Rahmat Askia. Saya Muhammad Fadil Gibran. Saya Muhammad Ruby Arazi. PT PLN UP3 Semarang menerima permohonan pelanggan baru di kawasan Randu Garut sebesar 15 MW yang berlokasi di Jalan Gunung Keliraya nomor 56. Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami membuat desain jaringan distribusi 20 kafe kawasan industri Randu Garut untuk memenuhi kebutuhan daya pelanggan tersebut. Desain jaringan ini meliputi 3 bagian. Pelanggan baru disuplai oleh Gardu Induk Randu Garut karena jaraknya terdekat dibanding GI yang lainnya yaitu 2,4 km. Daya 15 MW membutuhkan 2 penyulang. Dikarenakan RDT 9 memiliki beban arus 0, maka pelanggan akan disuplai oleh RDT 9 dan membutuhkan pembangunan jaringan baru pada RDT 16. RDT 16 memiliki 2 opsi rute. Yang pertama, opsi rute terlihat memiliki tegangan ujung 19,96 dan memiliki rugi daya 52,1 kW. Lalu opsi 2 memiliki 19,9 kV dan memiliki rugi daya 24,4 kW ditambah 41,4 kW yaitu 65,8 kW. Maka dapat disimpulkan bahwa opsi 1 lebih baik daripada opsi 2. Analisis jatuh tegangan dan rugi daya setelah penambahan penyulang RDT 9 dan RDT 16 pada trafo 2 akan terjadi. RDT 9 memiliki tegangan ujung yaitu 19,79 yang dipersenkan itu jatuh tegangannya 1,25%. Dan RDT 16 memiliki tegangan ujung yaitu 19,82 yang dalam persen itu 1,09%. Nah, hal ini menyatakan bahwa jatuh tegangan setelah penambahan penyulang itu telah memenuhi standar SPLN 72 tahun 1987, yaitu jatuh tegangan kurang dari plus 5% dan minus 10%. Perencanaan jaringan distribusi 20 kafe pelanggan industri baru kawasan Randu Garut. Yang pertama ada pemilihan rute jaringan. Pada perencanaan jaringan baru ini akan dipilih rute yang efisien dengan membandingkan dua alternatif rute jaringan. Rute alternatif pertama melewati Jalan Gunung Keliraya dan akan menggunakan 100 tiang dengan panjang jaringan 2.419 meter. Untuk rute kedua, melewati Jalan Karanganyar dan menggunakan 1 tiang dengan panjang jaringan 2.876 meter. Selanjutnya ada penggunaan konduktor. Penggunaan konduktor untuk saluran udara tegangan menengah akan menggunakan konduktor berjenis A3C dengan diameter 240 mm persegi. Untuk saluran kabel udara tegangan menengah menggunakan konduktor berjenis NFAA X SEYT berdiameter 240 mm persegi. Kemudian ada penggunaan konstruksi tiang. Pada perencanaan ini, konstruksi yang digunakan untuk SUTM yaitu CC1A, CC2A, CC7, CC8, dan CC8A. Untuk SKUTM yaitu DP1, DP2, DP3, DP5, DP6, dan DP8. Kemudian ada biaya perencanaan jaringan baru. Total biaya investasi pada rute alternatif 1 sebesar Rp1.021.013.000 dan rute alternatif 2 sebesar Rp1.145.020.000. Pada perencanaan jaringan baru ini akan dipilih rute alternatif 1 dengan selisih biaya investasi sebesar Rp124.007.000. Analisis koordinasi sistem proteksi pembangunan jaringan distribusi 20 kafe pelanggan industri baru kawasan Randu Garut. Pada tugas akhir ini saya membahas koordinasi proteksi pada penyulang baru RDT 9 dan RDT 16 di Randu Garut. Standar yang digunakan adalah IEC 60909, IEC 60255, dan T-Standard 142. Dengan preferensi kurva yang digunakan standar inverse. Berikut adalah setting relay pada sisi incoming. Setting relay pada sisi outgoing RDT 9. Setting relay pada sisi outgoing RDT 16. Untuk menguji koordinasi relay, kita berikan arus gangguan 3 fasa pada ujung penyulang RDT 9. Dapat dilihat CB outgoing trip pertama sebagai pengaman utama dan CB incoming trip kedua sebagai pengaman cadangan. Kemudian jika kita berikan gangguan di belakang relay outgoing, CB incoming akan trip dan CB outgoing tidak, karena gangguan berada di luar area kerja relay outgoing. Hal ini menunjukkan koordinasi proteksi sudah berjalan dengan baik.